Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu manaqibil muhajirina wa fadlihim. Bab tentang manaqib. Kemarin sudah dibahas, manaqib itu dari manqobah. Manqobah itu jalan-jalan yang sempit di antara pegunungan. Jalan-jalan berliku di pegunungan, di hutan, di antara dua gunung. Jadi maksudnya jalan-jalan kehidupan sejarah, manaqib kaum muhajirin dan keutamaan mereka. Minhum Abu Bakrin Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi radhiyallahu an. Di antaranya Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Jadi di sini diketahui nama Abu Bakar itu Abdullah. Orang kan hafalnya Abu Bakar gitu. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan nama asalnya sebelum masuk Islam Abdul Ka'bah. Dalam Islam kan tidak boleh ada nama Abdun yang disandarkan kepada selain Allah. Siga Abdus Syams, hamba matahari kan gak boleh. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah gak boleh. Maka nama Abu Bakar diganti dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah itu nama ayahnya juga Abu Quhafah, bukan nama asli, tapi kunyah. Nama aslinya Utsman. Karena putra tertua atau kakaknya Abu Bakar Quhafah, maka dipanggilnya Abu Quhafah. Abu Bakar ini kenapa disebut Bakar? Bakar itu artinya segera. Dan As-Siddiq ini juga nama yang diberikan oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Karena beliau orang yang paling pertama membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Di sini ada riwayat bahwa nama As-Siddiqnya itu turun terkait peristiwa Isra. Ketika masyarakat meragukan Isra, apalagi Mi'rajnya, mustahil. Jangankan untuk zaman dulu, zaman sekarang pun mustahil bisa pulang pergi ke Palestina dari Makkah dalam satu malam. Mustahil kan. Sok ayeuna mun ayeuna oge sarua we, kalau malam kan enggak ada pesawatnya, kalaupun ada paling malam besoknya. Apalagi zaman itu pakai unta, mana mungkin dari Makkah ke Palestina, lalu Palestina ke Makkah, apalagi naik dulu ke langit. Isra Mi'raj itu membuat sebagian sahabat ragu, asa teu kaharti. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an, beliau dengan tegas menyatakan, lebih dari itu pun aku akan percaya. Beliau yang meyakinkan bahwa itu betul terjadi. Nah,
Pada pagi harinya turunlah, kata Ali bin Abi Thalib, dia bersumpah demi Allah nama Abu Bakar As-Siddiq itu, kata Ali, anzala minas sama, diturunkan oleh Allah dari langit langsung. Kenapa di sini Imam Bukhari mengawalinya dengan manaqib muhajirin? Beliau mengutip surat Al-Hasyr ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Kemudian kan berikutnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan seterusnya. Jadi di dua ayat itu muhajirin didahulukan. Kemudian ayat berikutnya baru ansor. Ayat berikutnya baru walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan seterusnya. Kalau dalam surat At-Taubah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, muhajirinlah disebutnya, wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini yang disebut tabi'in, atba' tabi'in, ya, yang kemarin kita bahas. Termasuk kita pun bisa masuk kategori tabi'in kalau kita mengikuti kehidupan muhajirin dan ansor bi ihsan, ya. Dan nanti derajatnya sama, meski tidak persis sama, maksudnya setingkat lah, selevel, meski pasti ada perbedaan tergantung amal. Termasuk di ayat-ayat lainnya, ya, di surat Al-Anfal di halaman terakhir selalu Allah menyebut muhajirin dulu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, baru orang ansor, wal ladzina awaw wa nasaru. Nanti diulang lagi, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Jadi selalu muhajirin dulu lalu ansor. Meski jasa kaum ansor itu besar, tapi kaum muhajirin derajatnya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pembedaan kelas di masyarakat muslim itu sesuatu yang wajar. Tapi pembedaan kelasnya itu tergantung amal. Nah, nanti ada kalau yang hijrahnya sesudah ansor ada gimana? Itu di bawah ansor. Innalladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Itu mah berikutnya. Jadi muhajirin, ansor, kemudian berikutnya ittaba'um, itu termasuk yang hijrahnya belakangan. Ini juga yang nanti di dalam pemilihan khalifah, ketika orang Ansor menghendaki sudah saja orang Madinah punya khalifah, orang Madinah, orang Muhajirin punya khalifah, orang Muhajirin dah beda. Menaina meureun ti Sunda-Sunda, ti Jawa-Jawa. Tapi Abu Bakar menegaskan enggak boleh, pemimpin harus satu. Dan Nabi sendiri yang menyatakan al-khulafa min Quraisyin, khalifah itu harus dari Quraisy. Dan keutamaan muhajirin selalu lebih utama dibanding orang Ansor, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali membela Nabi. Termasuk di ayat ini dijelaskan mengapa orang muhajirin itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang Ansor.
Allah menyebut lil fuqara'il muhajirin, fakir karena hijrah. Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, semua, Utsman kaya, Ali, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi itu usia 40 tahun, bisnisnya geus ditinggalkeun tapi jalan. Urang umur sabaraha anggar bisnis ditungkulan. Usia 40 tahun itu sudah banyak kholwat di Gua Hiro, tapi bisnis jalan. Mun ayeuna usia 40 tahun geus di masjid we nya, geus di jamiah, ngurus madrasah, ngurus masjid, tapi bisnis jalan kan teteh hese. Sudah ada orang kepercayaan, mapan, kaya. Makanya dilamar oleh Siti Khadijah itu karena Nabi ahli dalam dagangnya, jujur. Mual mungkin kabita, nggak punya keahlian. Tapi mereka semua fakir karena hijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka diusir dari rumah mereka dan harta mereka. Jadi boga imah, boga harta, mereka diusir. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia Allah dan keriduan. Mereka lebih memilih keriduan Allah dibanding kekayaan duniawi. Ketika itu bertentangan masuk teruskeun jalankeun. Jangan kemudian ada asumsi nggak boleh duniawi, harus ukhrawi, tinggalkeun dudunya. Enggak. Maksudnya di sini ketika dunia dan akhirat bertentangan, orang muhajirin itu siap milih akhirat najan sangsara. Ini yang selalu dikampanyekan ya oleh para pengusaha lariba di mana-mana. Bagus kan trainingnya itu. Saya cenah pernah ya kata Haji Elki daurah di Pangalengan, ustad-ustad unggul. Saya pertanyaan pertamanya sederhana. Siapa di sini ustad-ustad yang punya cicilan mobil dan motor? Ngaracung cina 80%. Ini berarti ustad-ustad di sini belum siap hijrah, belum siap sengsara dan memilih yang halal meninggalkan yang haram. Gitu. Kan mereka garalak kan. Dan mereka dalam sejarahnya para pengusaha riba itu selalu jatuh dulu, tapi sesudah jatuh kemudian bangkit dan lebih melesat. Jadi lamun jatuh nanti lamun mundur teh lain mundur ngawahan teh kan nggak gajeleng lebih jauh gitu. Semua yang saya tahu ya biografi mereka, dan itulah kaum muhajirin. Mereka miskin ini pada awalnya, tapi kan di surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Orang yang hijrah di jalan Allah meski dia miskin ya, tapi nanti akan mendapatkan muraghaman katsiran was'ah. Nabi SAW sesudah di Madinah, sesudah hijrah miskin dulu lama, baru sesudah perang Khandaq ke sana Nabi bisa memberikan nafkah 9 istrinya satu kali bisa satahunan. Nyamun urang standar kakula warga UMR lah 4 juta setahun sabaraha pan 50 juta lahnya dibuleutkeun kali salapan 450 juta hese pan urang. Nabi mah mantes pemajikan salapan teh mere resikona hade satahuneun urang mah hiji oge hese. Itu janji bagi kaum muhajirin muraghaman katsiran was'ah. Jadi karena niatnya tulus fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka niatnya menolong Allah dan Rasulnya.
Jadi muhajirin ini juga ansor, karena perintah Allah untuk mengumpulkan kekuatan agar punya kekuatan menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang jujur. Tentunya dikecualikan yang ada dalam hadis innamal a'malu bin niyyat, karena kata Nabi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Aya we anu hijrah teh niatna memang dudunya eta mah bukan yang suruna Allah wa rasulah, bukan ulaika humus shadiqun. Kemudian mengapa didahulukan Abu Bakar? Wah, di sini hadisnya panjang ya. Panjang banyak sampai 30. Itu yang nanti cukup untuk menjelaskan mengapa. Imam Bukhari sendiri menulis surat At-Taubah ayat 40 tentang hijrah Nabi SAW yang ditemani oleh Abu Bakar. Yang disebutkan nanti di sini, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua ada di sebuah gua, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kan tadi keutamaannya yang pertama hijrah. Dan kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar saja yang menemani Nabi SAW hijrah. Itu menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan Abu Bakar. Dan yang begini bukan pilih kasih ya. Itu mah bagian faddalna ba'dahum ala ba'd, keutamaan yang Allah berikan kepada yang lain. Jadi kalau Pak Haji Nandang dekatnya dengan Bapak anu kanu lain mah tepati tenanaun eta mah udah jadi anugerah Allah, memang begitu ya. Tapi tentunya bukan berarti ke yang lain kemudian menghina merendahkan, enggak. Jadi kalau ada kedekatan seseorang, contoh seorang tokoh ini Nabi kepada Abu Bakar, kok ke yang lain tidak seperti ke Abu Bakar, itu bukan pilih kasih, karena memang keutamaan yang dimiliki Abu Bakar layak untuk itu. Kalau dalam konteks Pak Haji Nandang, karena memang ada kelebihan yang dimiliki oleh Bapak ini yang sesuai dengan Pak Haji Nandang gitu. Hadisnya ditulis oleh Al-Bara, disampaikan oleh Al-Bara bin Azib. Ini pernah saya tulis di buletin At-Taubah pas Muharram kemarin tentang hijrah Abu Bakar. Disebutkan di sini Abu Bakar membeli perbekalan dari Azib 13 dirham, perbekalan buat safar. Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah Al-Bara. Al-Bara itu putranya. Ini dua-duanya sahabat. Al-Bara bin Azib sahabat, bapaknya Azib juga sahabat. Tolong suruh dia bawakan perbekalanku ke rumahku, panggotongkeun cenah jeung ongkir. Menawi nama sekaligus ongkos kirim, pangirimkeun. Tapi kata Azib, tidak, sampai Anda menceritakan kepada kami bagaimana yang Anda lakukan dengan Rasulullah SAW ketika Anda berdua keluar dari Makkah dan orang-orang musyrik semua mencari Anda, bagaimana itu bisa lolos. Tapi di sini saya belum menemukan tarjih apakah Al-Bara bin Azib ini meminta sampai Anda menceritakan dulu. Kalau di sini kalimatnya fil madi, kalau fil madi berarti sudah
dulu kalian ketika hijrah gimana. Tapi kalau yang 100 di buletin yang riwayat Muslimah, ini perbekalan teh buat hijrah. Nah Al-Bara nanya, kamu berdua dengan Nabi mau bagaimana? Ini orang musyrik udah mengepung, menutup semua akses perbatasan. Dek jalan ke mana? Kalaupun Anda lolos, ketahuan tidak ada di rumah, nanti semua pada mengejar Anda, para pemburu bayaran, ya, termasuk pembunuh bayaran, para sniper. Nah maka kemudian Abu Bakar menjelaskan, irtahalna min Makkah, kami berangkat dari Makkah, kami menempuh perjalanan malam sampai siang, sampai datang duhur. Wa qama qaimudz dhahirah, qaimudz dhahirah teh yang menerangi punggung, yang maksudnya matahari tegak lurus sampai tengah hari. Jadi ini perjalanannya berapa jam nih? 18 jam. Kuat. Bari teu nyarane gitunya dina onta mah meureun moal bisa nyarane wa ase. Kemudian aku melihat-lihat apakah ada naungan bayang-bayang yang bisa dijadikan perlindungan. Jadi sesudah perjalanan 1 malam setengah hari, Abu Bakar lihat-lihat kira-kira mau berteduh di mana, karena saat itu belum ada rest area, ya. Lihatnya gunung batu, mana nu kalangkangna bisa dipakai istirahat. Kemudian aku melihat satu batu besar, aku mendatanginya. Fanadhartu baqiyata dhillin la fasawaitu. Kemudian aku membersihkan. Kemudian aku menghamparkan hamparan kasur, matras untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abu Bakar, ittaji' ya Nabi Allah, silakan Anda istirahat dulu wahai Nabi Allah. Ini adab, ya, adab dari seorang pengikut kepada gurunya, ulamanya, kepada orang lebih seniornya. Nabi usianya di atas Abu Bakar 2 tahun, ya, jadi lebih tua Nabi. Jadi pengabdian Abu Bakar membelikan bekalnya mun menang dicontohkeun jeung ustadnya, ustad dek ngaji teh pangnyiapkeun mobilna supirna bekalna gitu. Ya datang di rest area nya ustad mah tinggal tuang. Allah atuh cenah ustad gitu mah. Ieu ngadon nyoceng wae mah. Yang ngeluh ka ustad teh cenah ngeluh nyoceng. Jadi Abu Bakar sigap, ya, menyiapkan tempat tidur Rasul, mempersilakan Rasul tidur. Rasul kan kemudian tidur, tapi Abu Bakar tidak tidur, ya. Abu Bakar kemudian pergi melihat situasi. Hal ara minat talab ahadan, adakah para pemburu yang mencari Nabi satu saja, bisi aya seorang pun. Lihat situasi. Ternyata Abu Bakar melihat ada seorang penggembala kambing yang mendekat. Wah, ieu mah cenah moal lain pemburu, ieu mah tukang ngangon. Kemudian setelah ditanya, dia mau ikut istirahat, ya, ikut istirahat di batu besar, udah panas atuh. Ya. Kemudian Abu Bakar nanya kepada dia, liman anta ya ghulam, ini kamu menggembala kambing siapa? Dia pun menyebutkan rajulun min Quraisyin samau fa'araftu, seorang Quraisy yang dia menyebutkan namanya, aku pun kenal orang itu. Tapi di sini nggak disebutkan siapa namanya. Lalu Abu Bakar tanya, apakah ada di antara kambingmu yang sedang bersusu, susu kambing? Naam, ada. Fahal anta halibun lana, Anda bisa memerahnya untuk kami?
Kemudian dia berkata, iya. Maka aku pun memintanya untuk melihat mana kambingnya. Kemudian kata Abu Bakar, tolong bersihkan dulu teteknya dari debu-debu. Kemudian aku meminta dia tolong bersihkan dulu tangannya, cuci tangannya. Jadi apik gitunya protokol kesehatan buat Nabi ini, ya, mempersiapkan minuman untuk Nabi. Kemudian baru dia memerah air susu dan Abu Bakar menyimpannya idawatan ala fami akhirqah, ke wadah yang memang saya bawa sengaja untuk minum Rasulullah tuh. Jadi tempat minum Rasulullahnya pun sengaja khusus bawa dari Makkah, khusus yang Rasul yang ada penutupnya, masukkan ke sana lalu ditutup. Ini nanti jadi pertanyaan, boleh pekerja menjual barang milik tuannya tanpa seizin tuannya? Gitu. Hukum asalnya nggak boleh. Ya, misalkan saya disuruh bawa majalah, ya, atau Ence disuruh bawa majalah, bawa majalah itu. Lain majalah jualun tapi ada orang yang mau, atau bawa nog di Haji Heri misalkan jang asrama di tengah jalan teh anu nawar cenah nu jepreueun nog cenah gitu, masyaallah gitu. Apakah boleh seperti itu? Nggak boleh kalau memang nggak ada izin. Tapi kan di sini jelas Abu Bakar nanya dulu, bisa tidak aku beli, entah beli entah mintanya, pokoknya nanya dulu kira-kira diizinkan tidak. Dan penggembala itu menjawab boleh. Berarti artinya dia hakikatnya sudah mendapatkan izin. Atau karena dia ingin berlindung di tempat yang sama, sok senangan mintalah susu, bisa begitu kan. Nanti tinggal dia laporan kepada majikannya. Kemudian Abu Bakar menyimpannya, kemudian pergi ke belakang melihat Nabi, dan kebetulan Nabi sudah bangun. Kalau dalam riwayat lain, Abu Bakar melihat Nabi masih tidur, Abu Bakar pun menunggu. Ketika beliau bangun, baru Abu Bakar suguhkan, "Ishrabi ya Rasulullah," fasyariba hatta raditu. Rasul pun minum sampai puas. Kemudian kata Abu Bakar, qad ana rahil ya Rasulullah. Sekarang sudah waktunya untuk berangkat lagi Rasulullah. Abu Bakar berarti tidak tidur. Rasul tidur, Abu Bakar tidak tidur. Bala, mangga cenah siap. Fartahalna wal qaumu yatlubunana. Kami pun pergi. Nah, sesudah pergi yang itu baru, ya, orang-orang Quraisy baru menyadar bahwa Nabi dan Abu Bakar sudah tidak ada. Mereka pun menggerakkan orang-orang untuk mengejar. Tidak ada yang bisa menyusul Nabi, menemukan Nabi kecuali seorang, Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang berkuda. Ya. Di sini nggak dijelaskan, langsung saja. Ya. Tapi yang saya tulis di riwayat Muslim itu dijelaskan kan. Dia mengejar, kemudian padahal saat itu tanahnya tanah bebatuan, tapi kaki kudanya masuk ke dalam batu-batu itu. Kemudian kata Suraqah, aku tahu ini karena doa kamu bari ngagorowok. Tolong doakan aku agar aku bisa keluar lagi ini kuda. Ya. Aku janji kalau ada orang lain yang menemuiku, aku akan bela Anda terhadap orang-orang tersebut. Maka kemudian Nabi berdoa lagi, kudanya kemudian bisa bangkit lagi dan pulang. Kata Abu Bakar, dan betul saja Suraqah kemudian membela. Ketika ada pencari lain, kamu dari mana? Dari sana. Nggak ada, dari sana nggak ada, padahal ayah. Jadi berbohong demi
keselamatan strategi boleh. Kan dia ditanya, ada nggak sebelah sana? Nggak ada, padahal ya. Tapi tujuannya demi menyelamatkan Nabi, boleh. Siasat di dalam perang, menipu di dalam perang mah halal. Nah kemudian nanti Nabi beristirahat di Gua Thur sampai ada yang menyebut 2-3 harinya. Selama itu nanti Nabi diantar makanan oleh Asma binti Abu Bakar yang sedang perut hamil, ya, makanya kakaknya Aisyah sudah menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Hamilnya hamil Abdullah bin Zubair yang nanti pernah jadi khalifah di Makkah selama 3 hari, ya, termasuk oleh adiknya, anak-anak Abu Bakar. Dan di sini kata para ulama menjadi teladan Abu Bakar itu di antara, nanti ada hadisnya berikutnya, sahabat yang semua keluarganya masuk Islam, termasuk nanti ayah ibunya. Kalau ibunya ikut hijrah dengan Abu Bakar, kalau ayahnya nanti menyusul masuk Islamnya pas Fathu Makkah, ya. Abu Bakar itu mengkondisikan anak-anaknya untuk turut mendukung Nabi. Itu kan satu keistimewaan yang jarang dimiliki oleh semua orang, ya. Ya, jika ustad lah tekabeh anaknya kadang ngadukung ngilu bapana, kan itu susah, ya, tergantung anugerah dari Allah juga. Nah ini anugerah untuk Abu Bakar dan keluarganya. Anak-anaknya meski kekara remaja tapi bisa diajak untuk ikut berjuang membela Nabi, bagian konsumsi meureun aya nama gitu, bagian riweuh, ya. Dan ketika di gua itu ada para pencari yang sempat datang. Kata Abu Bakar dalam gua, kalau mereka melihat ke bawah pasti mereka menemukan kita. Di sanalah Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tentu sedih di sini bukan Abu Bakar sedih duniawi, ya, bukan. Abu Bakar sedih seandainya Nabi tertangkap gitu. Jadi sedihnya lain sedih yang negatif, tapi ini sedihnya sedih yang positif. Jangan menganggap bahwa Abu Bakar tepayaan, Abu Bakar lemah mental dengan ayat ini. Enggak, ini sedihnya sedih yang positif karena khawatir Nabi SAW tertangkap oleh orang-orang kafir. Inilah sekelumit, ya, perjuangan Abu Bakar dalam menemani Nabi SAW hijrah, mempertaruhkan nyawa, harta, tenaga, termasuk keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang diberi anugerah oleh Allah seperti Abu Bakar dan keluarganya. Sekian mungkin bilih anu bade naroskeun, mangga nyangakeun. Daya cekap atur nuhun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.